Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari seorang tabi'in namanya Atha bin Abi Rabah. Kata Atha bin Abi Rabah, saya pernah dinasehati atau diomongi sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jalur nasihatnya, Ibnu Abbas cerita dengan pertanyaan, ala urika imro'atan min ahlil jannah. Mau enggak saya tunjukkan atau saya perlihatkan kepada kamu perempuan yang termasuk ahli surga. Jadi orangnya masih hidup di dunia tapi sudah dijanjikan ahli surga. Fakultu bala, kata Atha ini tabi'in ya Pak. Bukan kalangan tabi'in, bukan sahabat. Mau? Ya. Ibnu Abbas cerita, perempuan itu sebenarnya perempuan hitam, berarti bangsa Afrika. Bangsa Afrika. Atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, perempuan itu bercerita, ya inni asra. Ya Rasul, sungguh beneran saya ini sering ayan. Jadi tiba-tiba pingsan. Kalau pingsan nggak sadar apa-apa, seperti itu. Nah, saat nggak sadar atau pingsan ya Pak, itu kadang aurat saya kelihatan, seperti itu. Ya tapi namanya orang nggak sadar gimana? Tapi setelahnya malu. Ya, karena tiba-tiba sudah ada banyak yang nolong, tapi dalam kondisi aurat kebuka. Karena pingsannya bukan nyari tempat Pak, tapi tiba-tiba Bapak. Seperti itu. Jadi fad'allah li, saya datang minta didoakan untuk kesembuhan penyakit saya itu. Seperti itu. Sama Rasul diiyain, Pak. Ya ini salah satu mukjizatnya Rasulullah. Apa bukti ngiyainnya? Sama Rasul dikasih dua pilihan. Satu, sabar. Berarti penyakit pingsannya nggak sembuh, terus-terusan ayannya sampai wafat. Ya, tapi ada pahala sabar. Ya, sama Rasul walakal jannah. Nanti kamu pasti masuk surga. Seperti itu. Berarti kan Bapak Ibu dijanjiin apa Pak sama Rasul? Surga, akhirat. Dunianya susah. Seperti itu. Wa in syi'ta, tapi kalau kamu mau, da'autullah, saya doa ke Allah biar sembuh. Dan sebenarnya sudah pernah terbukti Pak. Ada orang buta datang ke Rasulullah, bukan ceritanya Nabi Isa, ke Rasulullah, minta doa agar matanya sembuh. Seperti itu. Terus kemudian sama Rasul disuruh wudhu, sholat 2 rakaat, terus
disuruh berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah dan sembuh saat itu. Riwayatnya sahih. Ali bin Abi Thalib pernah diminta sama Rasul untuk pegang bendera biar mimpin perang. Kalau nggak salah perangnya namanya Khaybar. Tapi pas kemudian ditanya Ali mana, Alinya lagi apa Pak? Sakit. Sakit mata. Kata Rasul, udah datang saja. Didoain sama Rasulullah, diusap matanya. Apa yang dikatakan Ali? Seperti belum pernah sakit sebelumnya. Sembuhnya, kan kalau orang habis sakit terus sembuh itu namanya juga baru sembuh, beda. Itu mah sembuhnya benar-benar sembuh, kayak bukan habis sakit. Seperti itu mukjizat ya Pak. Jadi kadang ya ini sih cerita kalau ngajarin akidah pada anak-anak itu salah satu mukjizatnya Rasulullah itu Quran. Sedangkan kalau mukjizatnya Nabi Musa tongkat bisa gini-gini, Nabi Isa bisa nyembuhin orang, itu kadang anak-anak pikirannya beda apa? Lebih sakti Nabi Isa daripada Rasulullah. Karena di benak mereka Quran ya itu Quran. Seperti itu. Nah kalau ada orang dewasa pikirannya masih seperti itu namanya pikiran anak-anak. Walaupun kumisan, jenggotan, seperti itu. Nah, kata perempuannya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, asbir, saya pilih sabar, karena saya lebih milih surga. Kalau milih sembuh, belum tentu masuk surga, sembuhnya pasti. Tapi kalau milih sabar, sembuhnya enggak, tapi surganya itu namanya apa Pak? Zuhud. Orang zuhud itu apa? Lebih cinta akhirat daripada urusan dunia. Seperti itu, bukan berpenampilan jelek. Ya, bahkan di kitab-kitab itu dijelaskan terkadang yang zuhud itu yang orang kaya. Ya saya mikir-mikir wajar sih kalau orang kaya zuhud. Soalnya kalau orang kaya sudah pernah ngalamin semuanya Pak. Ke Amerika pernah, ke Inggris pernah, haji bolak-balik, makan yang harganya 10 juta juga pernah. Jam tangan harganya 1 miliar pernah, kan orang kaya namanya. Jadi kalau nganggap dunia sudah biasa saja, sebenarnya zuhudnya wajar. Seperti itu. Kalau orang miskin kan masih bayang-bayangin Pak, enak kali ya punya mobil. Padahal pas punya mobil ya biasa aja. Enak kali ya, kalau bajunya bagus, makannya enak. Padahal pas bajunya bagus, makannya enak ya biasa aja. Seperti itu. Faqalat, bukti kedua zuhudnya perempuan ini ngomong ke Rasulullah, ini ya Rasulullah atakasyafu, cuman saya malu kalau pingsan tuh auratnya kebuka. Fadullah Allah atakasyaf. Jadi saya minta engkau doa ke Allah agar kalaupun pingsan-pingsan tapi auratnya tetap tertutup. Didoain sama Rasul dan dikabul. Seperti itu. Makanya saya pernah dengar hikmah-hikmah cerita ya Pak. Salah satunya Aisyah. Aisyah itu putrinya Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah Rasulullah.
dari umat Rasulullah, istrinya Rasulullah. Ini mah buat nenang-nenang yang nggak punya anak. Tapi nyatanya Aisyah punya anak nggak? Enggak. Sampai wafat nggak punya anak. Seperti itu. Sebenarnya kan kalau mau minta ke Rasul sama ngomong ke bapaknya Abu Bakar, tolong didoain biar punya anak. Doanya Rasulullah sama Abu Bakar loh Pak. Seperti itu. Tapi kenyataannya kan mengikuti takdir saja. Tidak punya anak ya dini mati. Yang zaman sekarang kadang kalau habis nikah terus nggak punya anak 2 tahun aja udah stres tuh Pak. Seperti itu. Saya pernah lihat ya update status mahasiswa saya, bukan saya tukang liatin status orang ya Pak. Seperti itu. Tulisannya tuh pejuang garis 2 ya, seperti itu kan kayak gitu. Padahal baru nikah berapa kayak gitu. Karena dibentuk sama masyarakatnya. Ya. Oh pengantin udah hamil belum? Tanyainnya gitu terus. Ketemu orang begitu. Sehingga kalau tidak punya anak-anak jadi beban. Seperti padahal siapa tahu ngikut Aisyah yang amal jariahnya lewat jalur ilmu bermanfaat, bukan lewat jalur anak soleh. Seperti itu. Sehingga Aisyah ngeriwayatin ribuan hadis, jadi guru, jadi pengasuh pondok, jadi guru. Atau kalau tidak ya jadi orang kaya yang sodakoh jariahnya banyak. Sehingga nggak punya anak juga aman aja. Kan yang penting akhiratnya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Lalu kita dari hadis tadi ya, kita bahas beberapa hal. Yang pertama mengenal makna zuhud. Zuhud itu ya bahasa saya aja atau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arabnya zuhdun, haknya sukun. Bukan juhudun, bukan. Karena maknanya beda. Cuman saya dengar-dengar orang kita nyebutnya zuhud. Ada zuhud, ada waro. Imam Al-Qarafi dalam kitab Al-Furuq menjelaskan zuhud itu ada muhtifalil qalbi bid dunya wal amwal. Zuhud itu biasa saja, tidak senang berlebih ketika kemudian punya harta dan dunia. Ini yang susah ya Pak. Seperti itu. Biasanya orang ketika punya harta, punya dunia ya senangnya Masya Allah. Diceritakan kan di Quran, wa innahu lihubbil khairi lasadi. Sehingga kalau Allah ambil lagi itu bukan hanya sedih Pak, kadang gila. Gara-gara dunianya diambil. Nangis, teriak-teriak. Ditanyain, kenapa Pak? Toko saya kebakaran. Nasallallahu al-afiyah atau apapun. Ya, tapi ketika kemudian tokonya sukses, bangganya luar biasa. Tiru nih saya, kayak gitu dari nol. Ya, ruko saya sampai banyak. Omset per tahun 2 miliar, kayak gitu tuh. Kamu jangan kayak gitu terus. Padahal dunia itu ya, bulan lalu diceritakan
Tidak selamanya nikmat bisa istidraj. Seperti itu. Nah, orang-orang zuhud, para jamaah, makna aslinya kan tidak cinta dunia. Jadi nganggap dunia itu hanya di tangan, Pak. Seperti itu, hanya kepemilikan. Tidak sampai melekat dalam hati. Sehingga hilang ya biasa. Ketika ada untuk sodakoh ya tidak terlalu berat. Seperti itu. Ketika beratnya kalau apa orang zuhud tuh karena cinta akhirat. Ketika dunianya dipakai bukan untuk amal soleh. Seperti itu. Ada orang ke masjid naik sepeda terus, Pak. Terus saya nanya ke orang tersebut, Pak, kenapa naik sepeda? Kata saya. Iya nih tadi gitu. Bukannya afdol jalan kaki. Jadi jalan kaki itu nggak bisa digantikan dengan naik sepeda, apalagi motoran ya Pak. Sehingga ada sahabat Nabi itu yang rumahnya jauh dari masjid jalan kaki. Ditawarin, kenapa nggak beli keledai? Dijawab Bapak, saya pengen satu langkah ngapus dosa, satu langkah ngangkat derajat. Seperti itu. Nah, akhirnya apa para jamaah? Kata Rasul, dia telah mengumpulkan banyak kebaikan. Sehingga ulama sepakat pahala jalan kaki ke masjid itu tidak bisa diganti dengan naik sepeda ataupun naik motor. Seperti itu, ataupun naik mobil. Harus ada langkah kaki. Capek, jauh rumah saya. Tapi kalau jogging setengah jam sanggup, Pak. Seperti itu. Kadang sejam. Ya saya lihat di Car Free Day itu kan bolak-balik. Nggak capek-capek tuh, Pak. Seperti itu. Nah, baik. Apa jawab orang yang sepeda, Bapak Ibu? Sepedanya kalau nggak buat ke masjid nggak kepakai tadinya. Mau dijual sayang sepeda satu-satunya. Daripada dihisab di hari kiamat nggak apa-apa lah, nggak dapat pahala jalan kaki juga. Jadi dipakai itu sepedanya. Ya saya sih ketawa aja ya Pak. Ini kok apa kelihatannya orang biasa tapi pikirannya luar biasa. Seperti itu. Nah, wa ingkanat filiat. Walaupun kemudian hartanya itu ada dalam genggaman tangan. Ya, faqad yakunu al-ghaniyyu zahidan. Terkadang yang zuhud itu orang kaya. Wa qad yakunul faqir ghairu zahid. Terkadang yang miskin tuh enggak zuhud. Sampai sholat pikirannya dunia, Pak. Habis itu ngeluh, tahajud sudah, duha sudah, sholat berjamaah sudah. Kata ustadznya, jaga sholatmu, Allah jamin rizki. Kok miskin terus kayak gitu? Itu kan tandanya berarti nggak punya jiwa zuhud para jamaah. Sehingga sampai nagih ke Allah. Kenapa sholatnya sudah maksimal? Seperti itu, tapi rizkinya belum datang-datang versi dia, padahal rizkinya datang banyak. Rizki kan nggak mesti harus ada. Buktinya apa? Makan masih bisa ya Pak, masih enak lagi. Berapa orang yang kemudian hartanya banyak makan sudah nggak enak kan Pak? Seperti gara-gara sakit. Duduk masih enak,
Berapa orang yang hartanya banyak duduk saja nggak bisa lama-lama karena sakit dan macam-macam. Tapi ngerasanya Allah belum kasih rezeki, sehingga miskin sih, tapi tidak zuhud hatinya. Nah, wa farqun bainahu wa bainal wara. Ada perbedaan antara zuhud dengan waro. Ya, kalau zuhud itu di hati, waro itu apa? Tidak mau makan yang haram. Itu namanya waro. Zaman sekarang susah, Pak. Alasannya darurat sama maslahat. Zamannya udah kayak gini. Seperti itu. Ya kalau cerita banyak ya para jamaah. Tapi ngajinya bab fikih muamalah. Seperti itu ya para jamaah. Nah, orang waro menjaga betul agar harta yang masuk benar-benar halal. Itu namanya waro. Kalau makan yang subhat-subhat, namanya orang awam. Seperti itu. Kalau yang suka makan yang haram, namanya orang fasik, Pak. Ahli maksiat. Kalau orang awam tuh orang umum, nggak makan yang haram sih. Seperti itu. Tapi yang subhat-subhat masih diambil. Seperti itu. Yang subhat-subhat para jamaah. Kayak misalnya satu diskusi ya Pak. Ini contoh saja. Kredit rumah misalnya. Itu contoh. Saya nanya-nanya, ternyata rata-rata kredit rumah itu walaupun syar'i, ya para jamaah, kalau telat membayar kena denda, bener ya Pak ya? Walaupun banknya syariah. Seperti itu. Jadi kalau jatuh tempo ada denda. Kalau ngajinya zaman dulu, ya Pak, zaman kitab-kitab klasik bukan fatwa modern, itu namanya riba nasiah. Denda itu. Sehingga direkayasa tuh. Ya udah yang penting pas tanda tangan nggak dibaca. Tanda tangan aja. Seperti itu. Plus yang kedua, usahakan jangan telat bayar. Kalau waktunya telat, utang-utang di mana dulu lah. Jadi selama proses kredit itu nggak pernah kena denda. Seperti itu kan rekayasa para jamaah. Loh kenapa gitu? Dijawab, kalau nggak kredit nggak punya rumah. Nah, seperti itu. Maslahat. Nabung sampai punya cucu juga nggak bakal punya rumah. Seperti itu. Jalan satu-satunya kredit. Diprotes lagi, kayak gitu kan. Masa kalau nabung nggak bisa, kalau bayar utang bisa? Beda rasanya. Nabung itu terkumpul 10 juta aja, padahal masih jauh untuk beli rumah, sudah ngerasa paling kaya. Ayo mah jalan-jalan, kan kayak gitu. Sehingga nggak ngumpul, Pak. Tapi kalau bayar utang kan awal bulan ini, udah dipos-posin tuh Pak. Seperti itu. Sehingga nggak kerasa 15 tahun lunas seperti itu. Nah, model kayak gitu tuh namanya apa? Syubhat. Seperti itu. Kalangan orang awam.
Yang jelas-jelas harta haram ya hasil nyuri ya Pak. Seperti itu, hasil korupsi. Seperti itu, ngambilin uang orang atas nama kekuasaan dengan tanpa hak. Itu namanya zalim para jemaah. Ayat Qur'annya ada Pak, kan lagi rame sekarang. Seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi ngambil uang orang tuh harus punya alasan. Seperti itu. Bukan lewat jalur karena mampu ngambil terus ngambil. Itu namanya ghosab. Ghosab itu uangnya saya ambil ya. Jangan uang saya. Kalau kamu melawan, nah itu namanya ghosab itu Pak. Ngambil pada orang yang nggak bisa ngelawan. Dan al-ghosbu minal kabair. Ghosab itu dosa besar. Seperti itu. Tapi ya nyaman. Nah, berarti ahli maksiat. Masih Islam Pak. Insya Allah masih ada kesempatan masuk surga. Seperti itu enaknya Islam. Seperti itu. Walaupun di nerakanya lama dulu ya urusan lain. Tapi kan jaminannya siapa yang wafatnya dalam kondisi Islam masih ada jaminan masuk surga. Nah kalau warok, subhat pun nggak mau. Seperti itu. Benar-benar dipastikan harta halal. Seperti itu. Contoh lagi para jamaah ya. Ada satu kampung tuh Pak yang masyarakatnya kerjanya jadi Bang Enok Pak. Tapi sering nyumbang masjid, gede lagi. Yang pusing siapa Pak? Pengurus masjidnya kan. Ini uang dari mana ini kan seperti itu. Mau ditolak, takut tersinggung, orangnya baik. Ya saya cerita kayak gini karena ngomong pengurusnya seperti itu. Gimana ya tadi enaknya? Ya saya pancing-pancing. Punya usaha lain nggak? Ada sih tadi kontrakan. Ya udah yakini saja itu duit dari kontrakannya. Itu namanya subhat Pak. Seperti itu. Soalnya kalau maaf ya, saya nggak nolak uang Anda, bisa ribut panjang kan? Ya tergantung keberanian. Seperti itu. Nah jalur rekayasa model kayak gitu namanya subhat. Orang warok nggak mau. Jadi warok itu di atas orang awam. Tapi yang parah di bawah orang awam ya orang fasik. Yang haram juga ditelan. Seperti itu. Baik. Para jamaah, ini beberapa sumber ya Pak. Satu hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, ittaqil maharim, takutlah dengan yang haram-haram. Takun a'badan nas. Kalau pengen ibadahnya khusyuk, ahli ibadah, yang haram-haram ditinggalin, nggak mungkin nyatu Pak. Seperti itu. Ardo bima qasamallahu laka. Nah ini zuhud. Zuhud itu ridho dengan takdir Allah. Takun agnan nas, maka akan menjadi orang paling kaya. Enggak terlalu mikirin urusan dunia. Mikirin urusan dunia itu kan karena mikirin hartanya orang lain, Pak. Bukan karena mikirin hartanya
diri. Tetangganya itu berapa gajinya? 20 juta, Masya Allah ya, gede banget. Ya gaji-gaji tetangganya kenapa kita pikirin? Seperti itu. Biarin saja. Mau 20 juta, mau 50 juta, urusannya di seperti ada yang gajinya 2 juta. Ditanyain, kerja apa Pak? Jadi satpam. Gaji berapa? 2 juta. Anak berapa? 5. Istri 1. Cukup 2 juta. Alhamdulillah. Ya Allah, zaman sekarang kayak gitu. Tinggal di Bekasi, gaji 2 juta. Ngomong kayak gitu tuh masalah Pak. Ngurusin urusannya orang lain. Walaupun kesannya baik, mudah-mudahan besok gajinya besar ya kayak gitu, atau dapat pekerjaan yang lain. Pulang-pulang satpamnya ngomong ke istrinya, "Mah, ternyata gaji kita kecil ya kayak gitu. Resign aja dah." Nah, pikirannya udah berubah. Seperti itu, cari yang lebih baik. Padahal selama belum dikompor-komporin bahagia aja. Cukup-cukup aja. Pas dikompor-komporin baru ngajuin kan ke pimpinannya, saya resign jadi satpam, kerja sini ditolak, kerja di sini ditolak, ujungnya nganggur. Nah itu problem gara-gara orang lain suka ngurusin urusannya. Atau problem gara-gara orang suka ngurusin urusan orang lain. Nah, hadis keduanya ya para jamaah, ini zuhud ya Pak. Rasul itu, ini hadisnya sahih para jamaah. Dari Anas bin Malik. Berdoa, ya Allah hidupkan aku miskin. Saya pernah cerita sini. Miskin itu kalau hidup di Bekasi ya Pak, untuk satu keluarga itu 5 juta, maka kategori miskin itu gajinya 4 jutaan lah. Sehingga saya cerita harusnya orang ngomong apa pada makan lauknya telur, ayam, ya ini cukup onta, oncom, tahu gitu. Tapi cukup Pak, seperti itu. Walaupun tidak standar orang itu miskin. Kalau fakir jauh. Fakir itu umumnya di Bekasi 5 juta, tapi penghasilannya 700.000. Tapi jangan nanya cukup, sebab yang ngasih cukup Allah. Kadang gajinya 700.000, punya keluarga, masih bisa nabung. Itu urusan Allah Pak. Makanya pakai apa ya, nggak usah dipikirin yang seperti itu. Nah, Rasul pengen apa? Miskin. Sebab orang miskin tuh ngejar untuk hidup normal itu gampang, tinggal ngirit dikit. Ngirit bahasa Indonesia ya Pak ya? Tinggal menghemat dikit. Kalau orang fakir susah. Rata-rata orang fakir itu kata hadis, kadal fakru ayakuna kufur. Orang fakir itu hobinya ngeluh. Berkeluh kesah, kufur nikmat. Itu orang fakir. Ya gimana nggak ngeluh Pak? Punya keluarga gaji 700.000, ngontrak 300.000, tinggal berapa dengan? Makanya ribut terus. Nah, problemnya kefakiran. Kalau fakir, Rasul doanya beda. Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Ya Allah, jangan jadikan aku orang fakir. Tapi kalau orang miskin doanya apa? Jadikan aku orang miskin. Seperti itu. Matikan aku dalam kondisi miskin. Kumpulkan aku bersama golongan orang-orang miskin. Yang protes istrinya ya Pak, bener nggak Pak? Kalau suaminya, "Mah saya pengen jadi orang miskin," yang protes siapa? Istrinya. Makanya Aisyah nanya, "Lima ya Rasulullah, kenapa engkau pengen miskin?"
Apa jawab Rasulullah? Orang miskin tuh masuk surganya duluan 40 tahun. Orang miskin hisabnya ringan, hartanya dikit, Pak. Aslinya Rasul tuh kaya raya, tapi memiskinkan diri itu zuhud namanya. Rasul itu para jamaah ya, sholat ya Pak, asar di Madinah, habis salam Rasul pergi ke rumah istrinya. Yang jamaah kaget. Jadi nggak astagfirullah, nggak Allahumma anta salam, langsung pergi. Kenapa? Udah salam. Jadi kalau ada orang ngeributin habis salam kok salaman, pergi aja boleh Pak. Seperti itu. Kan kadang ada tuh para jamaah habis sholat, terus ada yang ngajak salam gini-gini Pak. Jangan salaman. Kenapa dibahas? Mau salaman, mau istighfar, udah salam, udah selesai. Seperti itu. Kalau bahasa orang ininya ya Pak, maaf ya Pak, buang angin juga boleh. Rasul nggak zikir, menunjukkan bahwa zikir itu sunnah, nggak wajib. Nggak zikir Pak, langsung pergi. Sudah kayak gitu perginya ngelangkahin pundak-pundak lagi. Cuman yang ngelakuin Rasulullah ya sahabat diem aja kan Pak, seperti itu. Sebab yang dilakukan Rasul pasti benar. Melangkahi pundak-pundak ya. Zaman sekarang sih Pak kayaknya. Soalnya gini ya Pak. Kalau zaman dulu melangkahi pundak itu bermasalah gara-gara orang tuh berlomba di sofa awal. Zaman sekarang sholat Jumat, masuk masjid, datang awal jam 10, duduknya di belakang nyender. Sehingga belakang penuh, depan gimana nggak melangkah? Bukan di Al-Hidayah tapi biasa, insya Allah. Pada rebutan sof awal seperti itu. Sampai DKM-nya tuh ngomong kan ya, para jamaah bersandar tuh sama Allah, jangan sama tembok. Nanti kan antum seperti itu. Nah, itu bercandaannya biar enggak bersandar sama tembok. Sebab kalau bersandar sama tembok khotibnya khutbah, rata-rata apa Pak? Ngantuk tidur. Seperti itu. Nah, kaget kan para sahabat, kok Rasul langsung bergegas. Ya. Heran Pak. Lalu tapi Rasul balik lagi. Kata Rasul, zakartu syai'an min tibrin indana. Saya tuh punya tiber. Tiber tuh butir-butiran emas banyak tuh Pak. Berarti Rasul kaya Pak. Cuman takut dihisab, akhirnya emasnya dibagi-bagiin. Seperti sehingga sering saya cerita tuh gini, orang zuhud itu silahkan penghasilan per bulannya 1 miliar. Silahkan penghasilan per bulannya 10 miliar. Tapi lihat UMR. Oh, UMR 5 juta. Ya udah, biar miskin diambil 4 juta saja, yang 996 juta disodakohkan. Ada nggak kira-kira Pak gitu Pak? Ah, itu zuhud tuh para jamaah. Ketika ditanya, kok yang disodakohin banyak, yang buat keluarga yang miskin-miskin saja, biar saya dan keluarga masuk surganya duluan. Toh cukup kok dengan segitu. Seperti itu. Nah, itu kalau cerita apa? Zuhud, karena di hatinya rindu akhiratnya besar. Nah, seperti itu. Ya tidak perlu pesimis ya para jamaah. Mudah-mudahan orang kayak gitu masih ada. Seperti itu. Dan mudah-mudahan orang itu kita yang mudah-mudahan. Walaupun baru mudah-mudahan, benernya sih agak berat ya Pak, seperti itu.
Tapi ya teorinya semacam itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup para jamaah atau ada yang perlu ditanya Pak sambil ya barangkali belum baru isya kan ya, belum qomat ya. Silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Tadi Pak Ustaz bilang harus jalan kaki karena kaki kanan derajat atau iya Bu. Apakah kita punya kendaraannya jauh bisakah kalau ke masjid? Ada kan doa yang kedua ada kan doa supaya kita niat itu dalam genggaman tangan tidak masuk ke dalam kaki. Doanya Pak Ustaz. Baik. Terus yang ketiga Pak Ustaz. Oh enggak Bu, enggak apa-apa. Nanti jawab singkat-singkat. Yang ketiga Pak Ustaz, kalau misalnya kita berdoa dan minta miskin, kalau kita miskin, kalau mau bersedekah, tidak ada harta yang buat kita sedekahin. Nah, kalau kita doanya kaya sama Allah, kan ada yang buat disedekahin. Apakah itu ada pengaruh atau bagaimana Pak Ustaz? Baik. Doa yang baik. Baik, terima kasih ya Bu. Pertama, para jamaah, jalan kaki ke masjid itu tidak wajib ya Pak. Sunnah. Pakai motor boleh, pakai mobil boleh, pakai kereta juga boleh Pak. Terserah sajalah ya. Nah, cuman jangan pernah punya pikiran bahwa jalan kaki itu bisa digantikan dengan naik kendaraan. Jalan kaki ya jalan kaki, itu saja. Jangan pernah punya pikiran satu goesan penghapus dosa. Itu keliru Pak, seperti itu. Ya, sebab ada hadisnya yang tadi sudah disebutkan. Jadi, nah terus yang apa? Kalau punya motor gimana? Ya dimanfaatkan. Seperti itu. Kalau sudah tidak ada manfaatnya, ya dijual. Tapi pengen pahala, disodakohkan. Seperti itu, pilihan saja. Kenapa saya suruh jual dulu Pak? Takutnya nggak pengen pahala kan? Seperti itu, sayang belinya mahal ya teman. Ya udah dijual saja. Seperti itu, biar ada manfaatnya. Kalau dijual kan bisa buat yang lain. Kalau disodakohkan juga boleh. Dimanfaatkan orang lain juga boleh. Intinya bermanfaat. Seperti itu. Yang kedua, terkait ada nggak doa agar kemudian dunia itu dalam hati? Ada sih, masyhur itu di kitab-kitab. Di antaranya yang ada riwayatnya ya Allahumma la taj'alid dunya akbaro hamina, itu kan doa Rasul. Ya Allah, jangan pernah engkau jadikan dunia tujuan. Karena banyak Pak orang menjadikan dunia tujuan. Walaupun kuliahnya agama. Seperti itu. Ada kawan alumni Madinah LC seperti itu. Tapi kondisi ekonominya pas-pasan. Apa yang orang katakan para jamaah ke beliau? Masya Allah, kok alumni Madinah seperti ini ya? Seperti apa? Gara-gara punya motornya butut dianggap gagal gitu. Padahal kan dia nggak gagal. Dia ngajar, dia menjalankan ilmunya. Mungkin pahalanya banyakan dia daripada kita. Tapi pikirannya orang kalau alumni luar negeri
Seperti itu. Saya juga pernah Pak ngisi di Jakarta itu pakai motornya kan yang motor kayak gitu Pak. Sama satpamnya, Pak mau kemana kayak gitu. Saya bilang mau isi kajian. Biasanya yang isi kajian di sini naik mobil Pak. Ya udah doain aja lah Pak Satpam. Karena orang tujuan besarnya itu apa? Sukses itu dunia. Dan itu banyak Pak. Anak saya biar jadi hafiz. Tapi dianggap ketika anaknya sudah hafal Quran dan miskin, gagal. Padahal sudah hafal Quran. Jadi pikirannya kalau jadi ustadz tuh kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalama yang wow lah seperti itu. Secara urusan dunia terkenal. Bisa beristri 4 ya Pak. Bercandaannya. Artinya para jamaah ya, orang kadang sampai nyekolahin atau mondokin anak pun tujuan besarnya apa? Dunia. Sehingga kalau dunianya tidak didapat, dianggap tidak sukses. Seperti itu. Nah, maka doanya apa? Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina. Jangan pernah engkau jadikan dunia itu tujuan. Dunia itu kan fasilitas. Pertanyaan berikutnya, kalau kaya bisa sodakoh, kata siapa Bapak Ibu? Yang kaya raya nggak pernah sodakoh banyak. Yang miskin sodakoh ada. Seperti itu. Nah, sehingga doanya apa Pak kalau pengen bisa sodakoh? Ya minta ke Allah, ya Allah jadikan saya ahli sodakoh. Jangan jadikan saya orang kaya, karena tidak semua orang kaya ahli sodakoh. Dan kadang rekayasa Pak. Hartanya 1 triliun. Kalau secara syariat tiap tahun zakatnya sekitar 25 miliar. Dikeluarkanlah. Buat fakir miskin Bekasi kayak semua Pak. Tinggal dikasih semiliar, 25 orang kaya tahun ini. Tahun berikutnya 25 orang kaya. Dikasih semiliar kan kaya Pak. Seperti itu. 25 aja per tahun. 10 tahun udah 250 orang kaya. Yang kayanya naik lagi, banyak lagi. Ya, gimana orang miskin mau kaya lewat jalur zakat? Dikasihnya cuma 5 liter. Hari ini kaya, besok miskin lagi. Kalau tujuan zakatnya adalah kaila takuna dulatan bainal aghnia, sebagaimana hadis, ya dikasihnya yang banyak orang miskinnya, biar bisa mandiri lewat uang zakat tersebut. Cuman kan kalau zakat 25 miliar ya Pak, ya berat lah. Jadi apa yang dilakukan? Ngomong, ini masjid saya yang bangun ya, berapa dananya? 3 miliar, udah jangan minta sumbangan, saya saja. Orang nyebutnya apa Pak dia Pak? Dermawan. Padahal pelit. Kenapa? Zakatnya nggak keluar. Seperti itu. Cuman dipoles dengan 3 miliar, padahal kewajibannya 25 miliar. Seperti itu. Sehingga belum tentu yang kaya itu dermawan. Ya, semacam itu. Tapi ya doa minta kaya yang nggak dosa para jamaah. Seperti itu, doa minta kaya nggak dosa. Tapi bukan doa Allahumma ikfina bihalalika atau aghnina bihalalika. Kalau ya Allah kayakan aku dengan rizki halalmu tuh sebenarnya makna kayanya cukup. Ghina tuh bukan banyak.
Baik, itu saja ya Bu, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.